Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Terpuji nama Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan, kita masih boleh lagi dipertemukan di tempat ini, bahkan yang di rumah masing-masing, kita masih boleh beribadah bersama-sama. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita patut mensyukuri itu. Dan kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan kita angkat pujian, Suara Yesus Ku Dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada Minggu Palmarum ini. Kebaktian Minggu Palmarum jadi dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat, dengarkanlah nats pembimbing kita pada hari ini yang terambil dari Zakarias pasal 9 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Bersukacitalah hai putri Sion, bersoraklah dengan girang hai putri Yerusalem. Karena lihatlah rajamu datang, dialah orang yang benar, dialah pemenang. Jemaat sekalian,
mari kita bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau lebih dekat lagi di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, kuasa bilur-Mu. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Percaya
Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang lagi, kami ingin merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Bapa, berbicaralah melalui firman-Mu ini ya Bapa, sehingga kami boleh lagi mengerti, sehingga kami boleh lagi memahami akan isi firman-Mu ini, dan dapat kami aplikasikan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapa. Inilah firman-Mu ya Bapa, kami sambut firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai 44. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-19 ayatnya ke-28 sampai 44. Yesus dielulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan mereka, sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, ia di tempat jalan menurun ke Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika kamu ini diam, maka batu ini akan berteriak." Semakin jauh pembacaan teks firman Tuhan kita pada hari ini. Memang saya aturannya 44 dari ayat 8 sampai 44, tapi saya hanya membacakannya sampai ayat 40. Karena di sini saya ingin memaparkan tentang ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus dielulukan di Yerusalem. Di sini kita mengingat akan menurut liturgi gereja yaitu hari Minggu Palma, di mana Minggu Palma ini dilakukan sebelum penyaliban Tuhan Yesus, sebelum Jumat Agung, 5 hari sebelum Jumat Agung dan minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang mau kita renungkan pada hari ini yaitu, mengapa Yesus masuk ke Yerusalem disambut dengan pujian dan sorak-sorai? Mengapa? Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar lagi dalam teks ini. Ada 2 alasan yang dapat kita pelajari mengapa Yesus dielu-elukan. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat di nats pembimbing kita tadi yang dibacakan oleh Bapak Pendeta Diki,
di dalam Zakaria pasalnya yang ke-9 itu sangat jelas. Dikatakan Zakaria pasal 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Di sini alasan pertama mengapa Yesus ketika masuk ke Yerusalem dia disambut dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Ada dua alasan. Alasan pertama, Yesus menggenapi perjanjian lama. Yesus menggenapi nubuat. Penggenapan nubuat. Kita mau melihat di dalam Zakaria yang tadi saya baca, Yesus menubuatkan, dan itu terjadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Banyak orang mengeluh-elukan dia. Mereka bahkan melepaskan pakaiannya. Mereka menebarkannya ke jalan supaya Yesus lewat. Dan yang pasti, seperti yang Zakaria 9 ayat 9 ini berkata, dia menunggang keledai. Itulah yang terjadi. Yesus menggenapi nubuatan yang dinubuat oleh nabi yang ada di perjanjian lama, dan Yesus menggenapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Yesus masuk ke Yerusalem disambut dengan pujian dan sorak-sorai? Alasan yang kedua, yaitu kita mau melihat karena harapan masyarakat akan pemulihan Yerusalem yang salah. Kenapa saya bilang yang salah? Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa masyarakat Yerusalem pada saat itu, bangsa Israel pada saat itu, mereka mendamba-dambakan seorang keturunan dari Daud. Mereka mendamba-dambakan seorang raja seperti Daud pada waktu dia memimpin. Nah, mereka situasinya pada saat teks ini kita melihat mereka ditindas oleh bangsa Romawi, jajahan Romawi. Mereka mengharapkan seorang raja datang untuk membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi ini. Makanya kenapa mereka dengan bersukacita datang? Kenapa mereka dengan sorak-sorai mau menyambut Yesus? Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus telah melakukan mujizat-mujizat. Mereka berpikir Tuhan Yesus mampu dan bisa secara politik, secara duniawi. Orang mati bisa dibangkitkan. Orang lumpuh berjalan. Orang sakit sembuh. Dan lain sebagainya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari kedua hal ini. Ketika Bapak Ibu saudara-saudari datang mencari Yesus, apa tujuan Bapak Ibu saudara-saudari? Kalau kita mau melihat di alasan yang pertama, Tuhan Yesus menggenapi nubuatan. Bapak Ibu, kalau di alasan yang kedua, masyarakat mengharapkan Yesus datang itu benar-benar sebagai seorang raja secara fisik. Secara fisik, raja yang bisa menggantikan Daud. Secara fisik, raja yang duduk di kerajaan, di tahta seperti Daud waktu itu. Tetapi di sini kita mau belajar. Tuhan Yesus menunjukkan, ada satu tulisan di ayat yang kita baca ini yang sangat berkesan di sini. Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Dia datang bukan dengan kereta kuda. Dia datang tidak menunggangi kuda, tetapi dia datang dengan menunggangi keledai. Dia datang dengan menunggangi keledai. Itu menunjukkan kerendahan hati Yesus Kristus. Secara tidak langsung Yesus juga ingin menunjukkan bahwa saya benar Mesias, tetapi dengan kerendahan hati. Dan apa yang terjadi? Nanti 5 hari kemudian kita akan masuk dalam Jumat Agung, di mana seluruh orang percaya memperingati hari
kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kurang apa Yesus? Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia menunjukkan bahwa dia itu benar-benar seorang yang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia menyelamatkan kita semua. Bukan seperti konsep masyarakat pada zaman itu. Mereka merindukan seorang raja tapi secara fisik. Mereka menginginkan seorang raja secara fisik. Tetapi Yesus datang. Mungkin menurut mereka, Yesus tidak sama seperti harapan mereka. Sehingga apa? Kemungkinan orang yang menyambut Yesus pada saat itu dengan elu-eluan yang begitu meriah, dengan puji-pujian yang begitu meriah. Bahkan orang-orang itu juga yang mengantarkan Yesus ke kayu salib. Karena mereka mungkin merasa diri mereka kecewa. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita mau belajar sangat jelas dari kerendahan hati Yesus. Secara khusus ada satu yang unik yang begitu membuat saya tergugah. Di sini dikatakan pada ayatnya yang ke-30, dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Di sini berarti Tuhan Yesus menaiki seekor keledai yang benar-benar baru, yang baru belajar ingin menunggangi orang. Bukan bekas, tetapi keledai yang baru, yang belum dipakai orang sama sekali. Di sini kita mau belajar kerendahan hati Yesus, dan yang pasti tentang keledai ini kita mau belajar bahwa ketika kita mau memberi buat Tuhan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan yang sisa. Keledai baru datang ditunggangi oleh Yesus, bukan bekas orang. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorai kepada Tuhan, apa tujuan kita? Apa tujuan kita? Di sini kita melihat masyarakat pada saat itu, tujuan mereka adalah raja secara fisik. Tetapi pada saat ini, pada zaman ini, kita datang mencari Tuhan, apa tujuan kita? Apakah kita datang hanya untuk mengisi absen? Karena saya udah biasa datang, kalau nggak datang saya nggak enak. Atau kita datang hanya untuk apa? Tapi saya yakin dan percaya kita semua datang karena itu dari hati kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, dari dua hal ini kita mau belajar terus agar kita semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Yesus datang menggenapi nubuatannya. Mari kita menantikan nubuatan Tuhan untuk datang kedua kalinya. Menantikan janji Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, apa tujuan kita? Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang mengharapkan raja secara fisik? Tapi ketika mereka mendapati Tuhan Yesus yang akhirnya mati di atas kayu salib, mereka kecewa. Apakah kita seperti itu? Tentu tidak. Mari kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal pikiran kita, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan mendapati kita tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, inilah firman-Mu. Kami rindu firman-Mu ini ya dan amin, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Terima kasih ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan kita bisa transfer di rekening yang sudah diberitahukan kepada jemaat. Dan jika ada yang ingin mengumpulkan masing-masing di rumah, juga boleh nanti diserahkan kepada bendahara jemaat. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang kami agungkan, Allah yang kami tinggikan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami, keluarga kami, bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan untuk dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, untuk misi pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang mengelola ini Tuhan boleh mengelola dengan baik persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan boleh mendukung pelayanan di tempat ini, bahkan pelayanan di mana kami bermisi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Allah yang besar, Allah yang kami tinggikan, Allah yang maha agung, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan buat kami jemaat Korintus Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Juga kesetiaan Tuhan melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Sampai saat ini kami berada di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan masing-masing jemaat di tempat ini Tuhan. Baik itu dalam usaha, pekerjaan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kiranya Tuhan
Engkau juga memberikan kesehatan bagi anak-anak di tempat ini Tuhan, sehingga selalu Tuhan kami dalam keadaan yang sehat. Dan itu kami yakin dan percaya Tuhan itu berasal dari kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa terus untuk bagi jemaat yang pengusaha Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam kondisi negara saat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau mau kuatkan mereka Tuhan. Juga jemaat-jemaat yang bekerja Tuhan, Engkau berkati. Engkau jaga kesehatan mereka juga Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk anak-anak di tempat ini. Engkau memberkati mereka dalam studi mereka, dalam pelajaran mereka, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan buat mereka Tuhan dalam studi mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para misionari kami Tuhan yang berada di ladang misi, yang berada di negara K, di negara V, di negara T. Tuhan, kiranya Engkau memberkati terus mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Kami tahu Bapa, ini bukan keputusan yang gampang buat mereka untuk berada di ladang misi, berada di garis depan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau menjaga keluarga mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Dengan kondisi dunia yang saat ini Tuhan melanda, kami berdoa buat mereka Tuhan. Anak-anak mereka tetap sehat di ladang misi Tuhan. Dan Engkau memberikan hikmat, kalbudi kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, untuk tetap berada di dalam panggilan Tuhan, melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami teringat misioner kami, Pak Pit Hengkesa, Pak Jakir Iman Alif, juga Pak Abner dan keluarga. Kami juga berdoa untuk Pak Happy dan keluarga Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kuatkan terus mereka Tuhan di garis depan Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan. Kami terus berterima kasih Tuhan. Saat ini mereka dalam keadaan sehat Tuhan. Kami terus berdoa buat mereka Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati terus mereka dalam setiap pekerjaan mereka di ladang misi. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan, pelayanan kami di suku Baduy Dalam, Tuhan berkati juga Pak Sarwadi, Pak Wahyu, Pak Sarmin, Sanif yang sudah menyambut kami dengan baik di sana Tuhan. Biarlah terus mereka diberkati juga Tuhan, dan biarlah terus pelayanan kami ini untuk mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan, dan boleh juga membawa kebenaran bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pelayanan kami di Baduy Dalam Tuhan. Juga rencana-rencana kami ke depan juga Tuhan jaga, dan Tuhan berikan kami hikmat Tuhan untuk terus melayani Engkau di ladang misi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami. Kiranya terus Engkau menguatkan dia Tuhan. Engkau melindungi dia, Engkau memberikan dia hikmat Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Karena kami percaya Bapa, Indonesia ada bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan menjaga bangsa kami Tuhan. Memberkati semua masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Dan juga Engkau berkati pemerintahan dari Pak Presiden Joko Widodo. Biarlah Engkau memberkati sampai ke perangkat yang paling bawah Tuhan. Engkau jaga mereka, Engkau memberkati mereka khususnya dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bahu-membahu Tuhan untuk
bersama-sama Tuhan mengatasi virus ini Tuhan. Kami percaya juga akan kinerja pemerintah kami Tuhan. Mereka sudah bekerja, dan biarlah juga kami sebagai masyarakat kami tetap mendukung mereka dan juga bersama-sama mengatasi virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan pelayanan di tempat ini. Kebaktian IRM juga Engkau terus berkati Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang berada di tempat ini Tuhan kuatkan bersama-sama Tuhan. Juga kebaktian Sunday English Service Tuhan berkati. Biar ada banyak-banyak jiwa yang merindukan kebaktian dalam bahasa Inggris Tuhan boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami taruhkan di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Dan saya undang jemaat untuk berdiri. Kita mengangkat satu pujian, Kusuka Menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka
masyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu Palmarum. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.